pesawat Bapak Ibu. Naik apa? Apa naik pesawat? Pesawat. Oh, pesawat. Beliau itu dulu gimana Mbak ini? Dulu beliau mantan karyawan juga, tapi Oke. sudah tobat sepertinya. Aku udah tobat orang sosok ya. Aku tuh tobat tadi gitu. Oke, Bapak Tanpa Ibu. berlama-lama lagi ya. Tanpa berlama-lama lagi, Kita panggilkan saja ya, langsung. beri plusnya dulu Bapak Ibu. Yes. Saya pengen lihat antusias semangat Bapak Ibu semua. Ya semangat nih berdiri. Energi. Gagal water. Dengan water. Mulai hal lagi Bapak Ibu. Yuk. Oke, langsung. Oke. Maju, Bapak nih. Ibu. Untuk ini Mbak ini Yes. kita coba lihat dulu Bapak ini. Ada bro. Beliau ini dulu itu seorang karyawan BUMN loh. Oh, tahu. Iya. Iya, Pak ya. Seorang karyawan BUMN yang akhirnya sekarang sudah 100% dia ngaji. Iya. Dia bisa melihat kekuatan dari bisnis energi itu seperti apa. Enggak, soalnya beliau sudah pernah cerita. Oh, iya? Aku mungkin pengen dua backup plan. Oh gitu. Iya. Oke. Karena kan di bisnis itu juga bisa jadi kita cari sumur lain, Mas. Ya kan? Sekarang kita punya sumur satu nih. Ya kita tidak ada salahnya kita gali sumur yang lain. Ya Yes. nggak sih? Oke. Jadi bisnis energi ini bisa untuk semua kalangan. Yes, tidak ada pengecualian. Dari, mau nah, latar tuh. belakang apapun, ya kan? Yes. Iya, betul sekali. Baik Yes. Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja di kantor atau mungkin sudah punya usaha, itu bisnis energi sangat cocok. Cocok Bapak. banget. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, panggil Kita aja panggil Bapak Pak Junaidi dari Kalimantan. Beri aplaus untuk Bapak Junaidi dari Kalimantan. Beri semua. Terima kasih. Halo semuanya. Masih semangat? Coba lihat dulu semangatnya kayak apa ya. Kalau saya bilang selamat sore, jawabannya selamat sore gitu ya. Jangan selamat pagi ya. Selamat sore. Oke, coba bisa berdiri semuanya. Semuanya berdiri ya. Saya izin buka karya. Coba semua tangannya di kepala, ya, diangkat ke atas. Oke, teriak yang kencang, sore gitu ya. Dari bertiga, 1, 2, 3, sore. Oke, itu aja sih. Silakan duduk. Artinya kalau semuanya masih melek gitu ya. Oke, masih. Jadi saya sore ini diberi kesempatan untuk sharing pengalaman saya, perjalanan kami, saya dan tim di Kalimantan. Saya rasa ini bukan satu kebetulan bagi saya untuk sharing. Dibilang fantastis gitu ya. Dari sekian lama ORP berjalan, saya diberi kesempatan untuk sharing di Pulau Jawa. Pak Jun aslinya mana gitu ya. Sebelumnya saya ke materi saya perkenalkan dulu. Tadi nama saya Junaidi. Latar belakang saya bangsawan. Ada yang tahu bangsawan Bapak Ibu? Sudah tahu bangsawan itu bangsa karyawan. Di sini banyak yang bangsawan. Coba deh angkat. Ya gini. Wow, kira-kira ada 10-20 orang ya, gitu ya. Sudah bosan lu jadi karyawan? Iya Pak, kalau pengen tuh ya pengen yang lain gitu ya, pasti itu di hatinya gitu ya. Jadi gini, saya pengen cari buat Bapak Ibu bahwa energi itu menjadi pilihan bagi siapapun latar belakangnya apapun. Saya masuk ke materi saya. Oke. Oh, sip. Grogi ya. Bukan semua ya. Ya. Sip. Ya, kita sama-sama sore ini saya pengen sharing bahwa setiap kita hidup pasti punya keinginan, punya impian. Yang pasti kita punya keluarga, betul?
Kita tidak akan pernah hadir di dunia kalau kita tidak punya keluarga. Terutama siapa? Orang tua kita. Nah, kalau kita berpikir positif, pasti kita pun akan melangkah dengan yang positif. Percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya kehendak Tuhan. Betul? Kalau kita hadir sore ini, kira-kira disuruh sama temen, sama leadernya, sama apanya, atau kehendak sendiri? Berapa banyak yang ada ruangan ini atas kemauannya sendiri? Coba deh tepuk tangan. Oh, masih ada yang belum ya? Berarti itu di eret-eret gitu ya? Enggak ya, cuma yang atas kemauan sendiri. Kenapa? Percaya bahwa Tuhan sudah mendatangkan energi untuk perubahan hidup. Nah, satu. Yang kedua, apakah semuanya punya impian? Punya dream? Apa impian Bapak Ibu semua? Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, sekarang mau nggak mewujudkan itu semua? Mau nggak membayar mahal? Seberapa kuatnya kepala tangan Anda tadi ke atas, itulah patokannya. Kok bisa Pak Jun? Iya. Dari pagi sampai sore kita dengar informasi materi, kita masih melek gitu ya, masih semangat, berarti sekuat itulah nanti yang Anda semua akan terwujud. Oke ya? Ya. Pak Jun siapa? Saya seorang latar belakang karyawan Bapak Ibu. Pernah bekerja di perusahaan karya BUMN selama kurang lebih 18 tahun. Pekerjaan saya membangun fisik, tapi saya belum bisa membangun manusia, gitu ya, atau tim yang sifatnya manusia. Kenapa? Kita terbiasa bekerja dengan progres. Progres itu sekian waktu, step schedule-nya jelas. Artinya pressure-nya juga kencang ya, kuat gitu ya. Nah, ternyata kesibukan kerja kita semuanya alasannya sama Bapak Ibu. Untuk siapa? Keluarga. Apapun basically kita, apapun pekerjaan kita, sering kita barusan, saya bekerja keras untuk keluarga Pak Jun. Betul. Tapi faktanya, ada nggak yang dikorbankan? Ada Bapak Ibu. Saya dulu kalau kerja perginya, berangkatnya jam 8, nanti pulangnya itu belum tentu jam 8 malam. Bisa jam 10, jam 11 kan harus lembur. Karena kita kerjanya pakai dan schedule gitu ya, ada progresnya. Nah, dari inilah saya sadar bahwa hidup kita tidak hanya untuk bekerja Bapak Ibu. Ada keluarga kita yang menunggu kita, anak kita menunggu kita untuk bermain. Sedangkan usia kita, hidup itu gak panjang, ada batasnya. Sehebat-hebatnya saya bekerja di perusahaan, saya disaring data, oh ya saya sadar. Kapan? Ya kalau Tuhan belum memanggil saya, perusahaan yang memberhentikan saya. Artinya apa? Berapapun gaji saya, berapapun tinggi jabatan saya, bahwa itu tidak ada jaminan kelangsungan bagi saya untuk bisa bertahan di perusahaan saya bekerja. Nah, waktu saya desain pertama kali tentang bisnis energi, saya paham ini. Karena basically saya seorang accounting gitu ya. Saya seorang manajer keuangan di perusahaan. Oh, ternyata saya bilang gede sekali ya sistemnya. Wah, bayarannya besar. Lalu saya konversi dengan masa kerja saya 18 tahun. Kalau saya fokus di energi, kira-kira sebanding nggak meninggalkan semua yang kenyamanan yang saya rasakan. Saya karyawan tetap, nanti umur 58 saya dapat pensiun Bapak Ibu. Nah, itu perbandingannya. Tetapi income yang saya terima di perusahaan tidak bisa melebihi dari keinginan saya. Artinya Pak, ada nggak dream-dream saya yang belum terpenuhi? Banyak Bapak Ibu. Saya orang Sumatera, bekerja di Kalimantan, mertua saya tinggal di Jawa. Jadi biaya mobilitas saya tinggi Bapak Ibu. Jadi saya mau berkunjung ke orang tua saya itu saya butuh kos yang tinggi. Pesawatnya Kalimantan Jawa, Kalimantan Sumatera itu PP-nya itu mereka nyiapin uang 10 juta itu transport dan akomodasi. Nah, dengan gaji pas-pasan kapan sih kita mengunjungi orang tua? Itu yang kira saya. Menurut saya kalau gaji ini sangat cukup. Nah, waktu dijelaskan tentang point, saya bilang kalau saya di posisi tertentu di energi, ini ya misalnya, berarti saya sudah bisa nambahin income saya per bulan gitu ya. Saya waktu itu nggak punya target banyak, 2 mesin aja direct. Artinya apa? Dari 5,8, 8,7 kali 2, 11,6 kali 2, wah itu sudah sama gaji saya sebulan gitu ya. Biasanya saya bisa hidup, berarti dengan income yang lebih tinggi, saya bisa berbuat lebih banyak. Itu prinsipnya. Jadi energi itu bukan jual mesin, jual harapan. Harapannya di mana Bapak Ibu? Di sini.
Kalau kita paham bahwa saya hidup dengan uang 5,8 juta aja bisa, kenapa saya tidak nambah jadi 5,8 lagi kan gitu ya? Kalau kita bisa hidup dengan gaji 5 juta sebulan, Enajik ngasih sampai 17,4 juta per unit mesin, kenapa enggak kita kerjakan? Jadi konsep saya di sini saja Pak, melek saya dilihat di bisnisnya. Kedua, produk yang dikasihkan Enajik itu dibutuhkan orang banyak. Siapa yang akan minum air putih? Saya ingat betul ya, perusahaan saya itu di project itu saya mengasih minum tuh sehari itu 500 orang. Itu lebih dari 30 galon. Kalau saya beli air galon kali 20.000 saja, itu gede costnya. Jadi saya konversikan bahwa satu unit bisa memfasilitasi kebutuhan air minum. Nah, gitu ya. Nah, lalu saya prinsip, Pak, ini bakalan gede nih ke depannya. Apalagi saya ditawarkan membuat peluang ini ke Kalimantan gitu loh. Kalimantan itu basically airnya itu asam. Jadi kami kemarin di sana minum sampai hari ini masih minum kebanyakan orang air kemasan, apapun itu mereknya, yang lokalan maupun yang dikirim dari Jawa gitu ya, merek tertentu. Nah, saya bilang ini bakalan tren, bakalan gede gitu ya peluangnya. Tapi mau nggak kerjakannya? Iming-iming apapun tidak akan bisa Bapak Ibu kalau kita sini tidak punya niat keinginan gitu ya. Nah, kenapa? Saya akan ceritakan perjalanan saya. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama saya menguji sejauh mana orang mengenal content water gitu ya. Oh di sana udah ada banyak mesin Bapak Ibu. Ada yang jualan air juga. Oh kalau air kangen water saya tahu Pak Jun. Oh gitu ya. Tapi sejauh proses saya mencoba untuk sharing kepada siapapun. Dengan apa yang kita gunakan, kita mencoba sharing air kepada siapapun yang kita kenal. Simple. Jadi gitu ya. Jadi kita prosesnya kita mau berbagi kepada siapapun yang mau kita sharing. Jadi kita tidak bisa berkonsep wah nanti bikin pola kayak gini pola ini. Kayak basicnya aja. Kita edukasi, demo, sharing air. Itu yang saya pelajari di awal. Saya menjalankan bisnis. Nah, sharing at EDSA, edukasi, demo, sebar air. Kita butuh kesabaran Bapak Ibu, karena kita mengenalkan pada orang sesuatu yang baru. Nah, gitu ya. Namanya penolakan pasti ada, tapi kalau kita yakin bahwa di antara no itu pasti ada yes, maka hasilnya seperti ini. Ya, sekian banyak penolakan yang saya terima, ini barang apa sih Pak Jun, ini air apa sih, gitu ya. Tapi dengan kita terus menerus mau bergerak, mau berbagi, maka pasti ada proses namanya orang yang mau menerima Bapak Ibu ya. Nah, ini perjalanan menjalankan bisnis Enajik. Tidak cuma kita bisa memahami, wah saya kalau cuma kayak gitu bisa aja Pak Jun, kayak gitu ya. Tapi ada prosesnya, kita harus belajar. Saya kembali lagi ke basic, bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya. Saya 18 tahun ditambah masa pendidikan saya mungkin 25 tahun. Saya terbiasa bekerja di balik meja Bapak. Tidak pernah namanya tahunya bisnis. Jadi tahunya laporan kerja. Kapan saya belajar bertemu dengan orang lain? Gak ada. Sedangkan konsep bisnis kita dimaunya Pak, berinteraksi dengan orang lain Pak. Ternyata kemampuan saya bekerja selama ini belum bisa saya terapkan di bidang bisnis. Jadi saya harus belajar lagi. Jadi saya dari Kalimantan belajar lagi Bapak Ibu, ke Yogyakarta, ke Jakarta, ya, event-event yang dilakukan yang dibuat oleh tim Papuan Tim. Jadi proses Pak. Jadi berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mempelajari konsep bisnis Enajik. Sebab itu juga nanti apa yang Enajik kasihkan kepada kita. Jadi kalau kita pasrah, aduh aku nggak bisa ngerjakan ini Pak Jun, abang ini susah gitu ya. Dan apalagi biayanya bolak-balik belajar ke Jawa. Ini kenapa? Di tempat saya belum ada sistem yang kita jalankan di waktu itu gitu ya. Dan kalau saya mau jalankan sistem di Kalimantan, kalau nggak belajar di Jawa di mana? Surat tim yang ada di Jawa gitu ya. Nah jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman diajak Vision Day gitu ya, ORP masih ogah-ogahan, itu kira-kira malu nggak sama saya? Malu Kak Bu, saya kesini aja 1,5 juta loh tiketnya. Bapak sini habis nggak 15.000 BBM yang Semarang? Enggak, gitu ya. Nah, semua harga yang saya bayar nanti akan dibayar Enajik di depan, ya. Proses demi proses kita lakukan kayak gini Pak ya.
bahwa kita coba untuk bergerak. Karena saya punya leader, saya punya upline itu bukan di Kalimantan Bapak Ibu, di Banten. Siapa yang dampingi kita? Makanya kita kepada leader sebelumnya jelaskan, kalau kita hanya mengandalkan leader kita di bisnis energi, mungkin kita akan tidak akan jalan. Jadi dari siapa? Dari kita sendiri. Nanti kita akan ketemu Bapak Ibu, hot button kita siapa? Ya, kalau saya hot buttonnya itu adalah keluarga. Kenapa? Saya capek Bapak Ibu kerja 18 tahun, 3 bulan sekali baru saya pulang ketemu anak istri. Karena proyek saya di luar pulau, Sulawesi, Sumatera, sedangkan saya tinggalnya di Kalimantan. Karena proyek saya itu multinasional gitu kan ya. Bisa bayangin ya? Di hambatan saya pengen bebas. Saya pengen bareng anak saya terus, saya pengen bareng keluarga saya terus. Makanya hari ini pun saya masih membawa anak saya. Silakan Amira berdiri. Ya. Ini susunya Indonesia loh. Kok bisa Pak Jun? Ya, enaknya delegasi. Berarti kalau saya sis E, anak saya nanti sis E. Kalau saya sis E 2, 3, saya juga iya. Jadi dia dari mulai sekarang sudah saya latih gitu ya. Tapi sebenarnya dia yang nyuruh. Ikut katanya, kalau suruh tinggal di rumah nggak mau. Artinya apa? Itulah kelebihan energi Pak ya. Nah, berikutnya, proses demi proses kita lakukan. Pak Jun, di Kalimantan COVID ada nggak? Banyak Bapak Ibu. Bukan cuma di Jawa. Tapi kita tetap action waktu COVID kemarin. Kita tetap sharing ke siapapun yang sudah kita rencanakan, kita buatkan plan buat kita sama tim kita. Oh saya kemarin nggak bisa Pak Jun, saya COVID keluar. Memang sebenarnya kita di lockdown ya. Kami di Kalimantan nggak ada istilah lockdown Bapak Ibu. Kalau bisa itu ya kita cari kesempatan untuk bisa sharing. Kenapa? Kalau kita mengikuti keadaan mungkin kita nggak bisa berbagi dengan banyak orang. Nah dari sistemnya di sana, mesin yang dari Jakarta itu dikirim Pak Bu. Jadi nggak bisa langsung ke alamat karena di pelosok-pelosok. Jadinya menjual dulu ke alamat saya. Dia numpuk, kalau mesin datang itu numpuk. Lumayan kan buat foto-foto gitu ya. Nah oke, lanjutnya. Nah ini proses kita. Mulai dari menerima mesin, masangnya juga bersama tim. Di sini sudah ada yang nggak bisa pasang mesin, yang sudah punya license. Juga bisa semua ya? Harusnya bisa, karena validannya bareng. Kalau saya dulu pertama kali instalasi mesin itu pakai video Bapak Ibu, dibimbing pakai video. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang upline-nya, leadernya selalu ini nempelin gitu, rusuhi gitu, enak banget itu. Artinya apa? Bahwa Bapak akan lebih cepat jadi sis E-nya gitu kan gitu ya. Bapak bisa lebih cepat mandiri gitu kan ya. Bapak Ibu bisa cepat lebih sukses gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu selalu didampingi leader-leadernya. Oh, leader itu kamu rumah apa? Ya Mas, ya kancangnya semua gitu ya. Nah oke, lanjut. Pernah nggak menjalani proses seperti kami di Kalimantan? Harus seperti ini Bapak Ibu. Pakai perahu. Perahunya cuma segede sungainya, lebarnya itu 400 meter. Jadi kalau ketemu kapal itu udah kaki ini, tinggal tenggelam nggak tenggelam gitu ya. Nah jadi kalau teman bapak itu semua Pak Jun, Semarang macet Pak Jun, hujan terus. Kira-kira sebanding nggak dengan proses kami di Kalimantan? Ada yang sudah pernah ke Kalimantan? Wah, gimana Kalimantan? Asik ya? Asik, kami gitu ya. Nah. Oke, ini proses kita ya. Jadi kita untuk masuk itu sampai pedalaman Pak Ibu. Ini cuma bisa aksesnya pakai sepeda motor. Digendong, mesin itu digendong. Pernah gendong mesin 24 kilo? Belum ada ya? 24 kilo Pak, perjalanan kita harus gendong mesin gitu ya. Itu naik turun karena jalannya lecek gitu ya, jalannya putus-putus gitu ya. Ini proses kami yang ada di Kalimantan. Tetap Bapak Ibu, memotivasi kita adalah semangat kita. Jadi kalau Bapak Ibu di Jawa Tengah, di Solo, Yogyakarta, Semarang, yang jalan tolnya jembatan mobil jalan aja masih kira-kira aras-arasan, males-malesan, kira-kira iya ya.
Wah itu Pak Jun enak sih ngomongnya kan gitu ya. Tapi inilah saya memberikan gambaran. Jadi kami tim di Kalimantan, kalau dibandingkan Bapak Ibu semuanya ada di Jawa Tengah, lebih ringan, mobilisasinya enak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, oke, kita lanjutkan lagi. Tidak ada yang tidak kita lakukan kecuali berproses Bapak Ibu untuk bisa berhasil sukses di bisnis energi. Nah, ini Bapak Ibu, ini perjalanan saya. Ini saya harus setengah hari baru bisa keluar dari kubangan lumpur mobil saya. Wah kalau nangis Bapak Ibu. Saya maaf nih. Jadi saya foto ini ke grup. Wah respon, saya semangat lagi. Kita harus bisa menikmati proses. Jadi kalau mobil Bapak Ibu mogok di jalan karena faktor mungkin tidak seberapa, masih banyak nol. Ini di hutan Bapak Ibu. Nah, ini kita harus naik perahu Bapak Ibu ya, bawa mesin di dalam dus ini ya. Ini luas sekali nih, lebarnya 300 sampai 400 meter. Ini bagi saya orang yang melo ya, maaf saya feeling. Kalau seorang feeling nyerah gitu ya, mungkin saya nggak jadi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, apalagi Bapak-Bapak Ibu yang ada di kota besar. Ini perjalanannya kurang lebih 2 sampai 3 jam di perahu sekecil ini untuk sampai ke tempat. Ya. Kami tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Berproses, kita tetap semangat berbagi dengan teman-teman yang ada di sana. Ini Bapak Ibu. Berani nggak Bapak Ibu semuanya membayar dari proses hidupnya, membayar capeknya, membayar sedihnya, membayar nangisnya gitu ya. Ini dulu saya pertama kali bergabung, saya membandingkan penghasilan saya di perusahaan di bulan yang sama Bapak Ibu dengan komisi yang diterima oleh Najib. Gitu. Pertama saya menerima komisi dari Najib itu kurang lebih 47 juta. Di bulan pertama saya bergabung. Ini yang jadi patokan saya seorang karyawan. Kalau income yang saya terima di Najib itu melebihi gaji saya sebulan, ini akan saya perjuangkan. Sekarang saya tanya, ada yang gajinya 20 juta? Udah Bapak jujur aja. 15? Ada? 10? Gak ada. Gak ada ya. Ini waktu gaji saya kurang lebih waktu itu 15 sampai 20 juta Pak ya di gaji perusahaan. Waktu 1 bulan saya gabung di Najib membayar saya komisi 47 juta. Saya berpikir Pak, ini bagus saya kerjakannya gitu ya. Tapi mau nggak kita mengerjakannya? Nah, di saat COVID kemarin, di saat orang pada lockdown, saya masih menerima per bulan itu kurang lebih 50 juta Bapak Ibu. Ya. Mungkin teman-teman kita yang di PHK, usahanya pada bangkrut, tapi Najib konsisten Bapak Ibu. Yang penting kita mau membayar di depan. Jangan takut kalau ini itu gak bakal dibayar, kerja saya gak bakalan, pasti dibayar. Karena akarnya sudah jelas. Oke ya Bapak Ibu ya. Dan ini hampir 2 kali loncat Bapak Ibu. Kalau dia Najib itu 100 juta itu 1 kali loncat ya. Kalau gaji saya 19 juta per bulan di perusahaan, Najib kasih 10 kali lipat, kira-kira apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Wah banget kan? Mau nggak berhenti dari bisnis Najib? Mau berhenti? Mau berhenti? Gak akan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suap saya hari ini 1 miliar berhenti dari Najib, saya gak bakalan.
Kan gitu. Kalau dibayar, inilah yang saya bilang tadi, mau nggak kita dibayar di depan, nanti najib membayar ke kita seperti ini setiap bulan? Mau? Mau membayarnya? Mau berjuangnya? Mau berproses? Oke ya. Nah, oke. Selanjutnya saya random aja ya per bulannya, masih konsisten di angka 100. Ini luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya menjadi karyawan, saya tidak pernah digaji dan plus bonus, walaupun perusahaan saya mega besar, project ya, di angka 100 juta. Ini gajinya komisaris saya Bapak Ibu. Di perusahaan ini gaji komisaris. Saya seorang staf karyawan biasa, bisa gak nyaingin komisaris saya? Gak bisa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pun mengalami yang sama di tempatnya bekerja. Tapi di Enajik, berapapun yang Bapak Ibu mau inginkan, pasti Enajik mampu membayar. Oke? Nah, ini yang hot button saya. Kira-kira Bapak Ibu mau melewati nggak yang perjuangan seperti tadi? Kejebak di hutan gitu ya, harus mikul mesin 24 kilo gitu. Mau nggak? Kira-kira apa yang mendasari Bapak Ibu untuk berjuang gitu ya? Saya kalau melihat anak saya kehilangan semua golden age anak saya. Memori saya bersama anak saya masih kecil saya nggak punya. Kenapa? Setiap 3 bulan saya baru bisa pulang Bapak Ibu. Itu pun cutinya cuma berapa 10 hari. Apa sih artinya 10 hari? Kita masih dibawa pikiran capek gitu ya. Ini Bapak Ibu membuat saya lagi mau menjalankan semua. Makanya saya pengen berubah hidup saya tidak mau menjadi karyawan terus. Saya tidak mau waktu saya habis, karena umur saya sudah nggak muda lagi Bapak Ibu. Jadi kalau saya masih berada di tempat saya, mungkin hari ini saya nggak akan bicara di tempat Bapak Ibu. Kenapa? Kerjaan saya di Kalimantan. Mungkin hari ini saya tidak akan bareng anak saya berjalan-jalan sambil berbisnis gitu ya. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Ini yang membuat saya kuat, membuat saya selalu semangat. Anak saya selalu mengingatkan, ayah hari ini gak ekstra ya. Kalau saya lagi malas, anak saya itu yang jadi alarmnya. Saya pasti gerak. Kenapa? Saya mau perbaiki semua kekurangan saya selama 18 tahun yang tidak saya bisa kasihkan ke keluarga saya. Ini ngomong-ngomong saya bersama anak saya mendampingi kegiatan dia baik tingkat nasional maupun kabupaten sampai ke Jakarta. Jadi saya punya waktu Bapak Ibu, terbayar rasanya. Sekian tahun saya nggak bisa tahu apapun perkembangannya, saya bisa menemani dimanapun kegiatannya. Enak nggak sebagai bapak seperti itu? Gembira nggak anak-anak kita semuanya kalau kita bisa seperti itu? Sangat-sangat ya. Ini orang tua saya, ini ibu mertua saya, ini beliau sudah almarhum, tapi di akhir-akhirnya usia beliau saya punya waktu Bapak Ibu menemani beliau. Waktu saya waktu bekerja, saya cuma sekian tahun di saat lebaran ke rumah mertua, sekian tahun saat lebaran ke rumah orang tua. Rindu orang tua kita sama kita Bapak Ibu. Begitu mereka sudah tidak ada lagi di dunia, begitu rasanya kita kehilangan gitu ya. Nah saya pengen kita pulang, kalau bisa saya gabung dengan aja 10 tahun yang lalu. Di sini kenikmatan saya bisa menguji kapanpun saya mau. Begitu ibu saya nyuruh saya pulang ke Bangka Belitung, saya baru pulang Bapak Ibu. Waktu saya bekerja saya tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kita punya waktu dan kita punya finansial. Sini Bapak Ibu ya. Nah, dari semuanya yang saya lakukan cuma satu kesimpulannya. Apabila kita bersungguh-sungguh melakukan apapun yang kita yakini, insya Allah Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Oke, ya. Oke, agar itu mengatakan lagi apa yang kita lakukan, doakan yang akan kita kerjakan dan kita kerjakan dan doakan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pelajari sore ini, jangan dibuang begitu aja, dipendam, digenggam, dibawa ke hati, ya. Kira-kira saya mau sukses ngaji buat siapa gitu ya. Ini, jadi kalau pulang tuh jangan dilepas gitu. Kalau pegang apa, taruh sini. Artinya apa?
kalau Bapak Ibu ingat genggaman tangan Bapak Ibu sore ini, Bapak Ibu pasti pengen sukses di NAJ. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus Oke, sekalian beri ya. aplaus sekali lagi Bapak Iya, untuk Bapak Junaidi, luar biasa, sangat menginspirasi bagi Bapak Ibu. Artinya Iya. Pak Junaidi yang mempunyai medan di sana tidak semulus yang di Semarang atau di Yes. Pulau Jawa pun bisa. Pak Jun, Kita- terima kasih sudah bikin saya menangis hari ini. Oke, boleh. Air mata, Pak. Oke, Mbak ini kita langsung